Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngebahas sesuatu yang kita sering dengar, tapi jarang kita renungkan secara serius. Kebersihan dalam Islam. Kita sangat perhatian terhadap wudhu kita. Kita memastikan airnya rata. Kita berhati-hati terhadap najis. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah pemahaman kita hanya berhenti pada sah atau tidak sahnya ibadah? Islam berbicara tentang taharah. Islam juga berbicara tentang ihsan. Islam mengajarkan tanggung jawab terhadap ruang publik, terhadap lingkungan, bahkan terhadap kenyamanan orang lain. Lalu pertanyaannya, apakah kebersihan dalam Islam hanya urusan pribadi atau ia adalah fondasi peradaban? Baik sahabat sekalian, untuk membedah tema ini lebih dalam, hari ini kita sudah bersama narasumber yang insya Allah akan membantu kita dalam melihat kebersihan dari perspektif Islam. Beliau adalah Ustadz Ikrimah Arfan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Bukhair Ustadz. Alhamdulillah, marhaban. Saya punya pertanyaan Ustadz. Bagaimana pandangan Islam tentang kebersihan Ustadz? Kebersihan di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "An-nadhafatu minal iman." Bahkan kebersihan itu Allah gandengkan dengan taubat. Jadi, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Jadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya tadi al-mutatahhirin. Artinya adalah orang yang sering membersihkan dirinya. Jadi dia kotor, kemudian dia bersihkan, kotor, kemudian dia bersihkan. Jadi hal itu terulang terus-menerus begitu. Bukan hanya sekedar satu kali membersihkan, tidak, tapi terulang. Dan yang digunakan bukan kata tohir. Kalau tohir itu suci, sudah memang dari dasarnya suci. Tapi kita di dalam Islam tidak. Kita disuruh mensucikan. Nah, mensucikan ini maksudnya adalah dua hal. Mensucikan jiwa, juga mensucikan lingkungan kita, diri kita, dan semua hal yang berkaitan secara umum dengan kebersihan. Kemudian Ustadz, apa contoh perilaku kebersihan yang dianjurkan oleh Islam dalam kehidupan sehari-hari? Jadi pertanyaan bagus ini. Dalam Islam itu kita kalau mau belajar fikih, dan fikih itu adalah undang-undang Allah yang membahas kehidupan sehari-hari. Pertama kita belajar fikih itu babnya bab thaharah, bab kebersihan. Karena ibadah kita kalau tidak dimulai dengan kebersihan itu tidak akan diterima. Tidak sah Ustaz ya? Tidak sah juga sholat kita, kemudian wudhu kita, dan seterusnya. Jadi pertama kita diajarkan mengenal najis, apa itu kotoran, ya disuruh untuk membersihkannya. Kemudian kita juga disuruh diajarkan untuk berwudhu, dan seterusnya. Nah, jadi perilaku kita ini diatur oleh Allah sedemikian rupa untuk menjaga kebersihan, mulai dari mandi diatur, ada mandi besar, kita tahu ada mandi sunnah dan lain-lain. Ya, berwudu juga adalah simbol kebersihan, kita tiap hari membasuh badan kita. Kemudian juga kita ketahui tadi jenis-jenis najis banyak, kita harus untuk menghindari najis tersebut. Dan juga dalam kehidupan kita di masyarakat, ya kita kalau melihat kebersihan, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat, jika kita melihat sesuatu yang kotor, maka kita juga harus terpanggil untuk membersihkan juga. Kenapa? Karena an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru syatrul iman. Ada juga hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa kebersihan itu merupakan sebagian iman. Jadi bagi dia sebagian daripada iman. Begitu. Oleh karena itu dia bagian tidak terpisahkan. Kalau sudah bagian dari iman, dan iman itu terus-menerus ada, kita 24 jam. Berarti dia melekat dengan seorang muslim. Gitu aja sih. Allah. Jadi Ustadz, apakah kebersihan dalam Islam urusan pribadi atau lebih dari itu Ustadz? Dalam Islam, kebersihan itu bukan hanya sekedar urusan pribadi. Kenapa? Allah berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu." Jadi ada masjid yang dibangun di atas ketakwaan, dan takwa adalah simbol dari kebersihan batin, kebersihan hati. Itu kita lebih berhak untuk sholat di situ. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Kenapa? Karena di situ ada orang-orang yang ingin mensucikan diri. Begitu. Jadi kita kalau ke masjid, kita kan wudu dulu, kemudian kita menjauhi diri dari najis. Nah, ini kan semua berkaitan dengan kebersihan. Jadi kita harus membersihkan semuanya. Kemudian juga badan kita harus bersih dari kotoran, dan seterusnya. Nah, juga termasuk juga kebersihan hati kita. Dari Allah mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang hatinya suci. Nah, jadi untuk membangun sebuah masyarakat muslim,
perlu kebersihan tadi. Tadi buktinya adalah Masjid Quba ini. Masjid Quba ini Allah turunkan ayat tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa kebersihan sangatlah besar kedudukannya di dalam Islam. Allahu a'lam. Masya Allah. Kemudian Ustadz, apa contoh perilaku kebersihan yang dianjurkan oleh Islam dalam kehidupan sehari-hari? Jadi pertanyaan bagus ini. Dalam Islam itu kita kalau mau belajar fikih, dan fikih itu adalah undang-undang Allah yang membahas kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Pertama kita belajar fikih itu babnya bab toharoh, bab kebersihan. Karena ibadah kita kalau tidak dimulai dengan kebersihan itu tidak akan diterima. Tidak sah, Begitu. Ustadz ya? Tidak sah juga sholat kita, kemudian wudhu kita dan seterusnya. Jadi pertama kita diajarkan mengenal najis, apa itu kotoran. Ya, disuruh untuk membersihkannya. Kemudian kita juga disuruh diajarkan untuk berwudu dan seterusnya. Nah, jadi perilaku kita ini diatur oleh Allah sedemikian rupa untuk menjaga kebersihan, mulai dari mandi diatur, ada mandi besar, kita tahu ada mandi sunnah dan lain-lain. Dan juga dalam kehidupan bermasyarakat, ketika kita melihat sesuatu yang kotor, maka kita juga harus terpanggil untuk membersihkan juga. Kenapa? Karena an-nadhafatu minal iman. At-tuhuru syatrul iman. Ada juga hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa kebersihan itu merupakan sebagian iman. Jadi bagi dia sebagian daripada iman. Begitu. Oleh karena itu dia bagian tidak terpisahkan. Kalau sudah bagian dari iman, dan iman itu terus-menerus ada, kita 24 jam. Berarti dia melekat Harus melekat di seorang hati. muslim. Gitu aja sih. Masya Allah. Insya Allah ini menjadi pencerahan untuk kita semua dan bermanfaat untuk semuanya. Dari pembahasan hari ini, kita belajar bahwa dalam Islam, kebersihan bukan sekedar urusan estetika atau kenyamanan. Ia adalah bagian dari nilai keimanan dan tanggung jawab seorang muslim. Terima kasih Ustadz atas ilmunya, dan terima kasih juga semua atas teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.